yang cantik-cantik yang sedari tadi tunggu kami untuk sama-sama melayani. Terima kasih banyak adik-adik. Dan Bapak Ibu, tentu saya bersyukur kepada Tuhan karena kepercayaan Tuhan boleh Tuhan berikan bagi saya untuk melayani, dan berterima kasih kepada hamba Tuhan Gembala setempat ya, Bapak Ibu Gembala yang mengundang kami Agustus atau Oktober 2023 ya, ketika kami mampir di dermaga yang kita datangi tadi. Satu, ya. Baik, Bapak Ibu sudah dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita segera akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang saya beri judul pada saat ini, Dia Pelihara. Amen. Coba katakan di sebelah kiri kanan, Dia pelihara. Sekali lagi, Dia pelihara. Amin. Haleluya, tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita tidak mengantuk dan tertahan sedikit rasa lapar. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara di dalam Tuhan, seperti saya bilang tadi bahwa kebenaran firman Tuhan masih di tema 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan berkati sehingga bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Nah, peristiwa yang saya bilang juga tadi dan juga mungkin pada kesempatan ini saya ulangi untuk jemaat di sini bahwa ada beberapa kejadian di dalam Alkitab yang ditulis oleh 4 penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan semua itu adalah peristiwa yang penting. Misalnya Tuhan Yesus disalibkan, dibangkitkan. Itu adalah peristiwa yang prinsip bagi orang Kristen. Tetapi setelah saya mencari di dalam referensi bahwa ternyata ada satu dan satu-satunya mujizat yang sama-sama ditulis oleh 4 Injil. Ya, kalau kebangkitan bisa disebut mujizat, itu berhubungan dengan keberadaan Tuhan Yesus. Tapi mujizat yang notabene memang mengena dalam kehidupan manusia. Ya, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat dalam Alkitab elektronik di sana tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Itu ada di Matius 14, Markus 6, Lukas 9, dan Yohanes 6. Ya, kalau kita bicara soal makanan, saya pernah bilang sama PTF dengan bercanda, saya bilang, Bapak Ibu jaga itu kalau kita lagi makan di tempat, apalagi di tempat orang, karena Adam dan Hawa jatuh karena makanan. Jadi perhatikan agar kita dengan makanan itu tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita boleh menjadi berkat. Nah, kita awali dengan Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31, tidak usah berdiri Bapak Ibu, tetapi mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras. Dalam hitungan yang ketiga. Sudah dapat? Katakan amin. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Puji Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, keempat Injil yang menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, atau mujizat yang bilang yang dikatakan multifikasi itu, kalau Matius itu menyoroti tentang hati Yesus, Markus menyoroti tentang pemeliharaannya, Lukas menyoroti tentang kerajaan Allah, dan Yohanes menyoroti tentang makna rohani di balik mujizat tersebut. Dan kita akan melihat di dalam kitab Markus 6 ayat 30 sampai 44. Tetapi saya tidak akan baca. Saya hanya fokus kepada 3 perkataan Tuhan Yesus. Pertama kita akan dapati dalam Markus 6 ayat 31, lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat
supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Perkataan Tuhan Yesus hanya sampai di beristirahatlah seketika, tetapi Markus lebih menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi. Mereka belum sempat makan, mereka perlu istirahat dari pekerjaan mereka sebagai murid. Nah, di sini kita melihat kepedulian Tuhan Yesus sebagai gembala yang dia tujukan kepada sekelompok orang yang besar itu dengan memberi orang itu makan. Tetapi ada bahagian yang kita boleh lihat, mungkin secara biasa, sederhana kita pikir Tuhan Yesus hanya bicara, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian beristirahat sedikit. Kayaknya itu basa-basi. Karena toh akhirnya murid-muridnya tidak dapat makan sebelum mereka memberi makan orang-orang itu. Tetapi apakah demikian saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kita akan melihat Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Bahwasanya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bukan hal yang hanya lip service bagi murid-muridnya. Kita akan melihat sebentar saudara. Beristirahat seketika itu adalah bentuk kepedulian dari Yesus kepada murid-muridnya. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 6, 1 Raja-Raja 19 ayat 6, saya akan buka sebentar Bapak Ibu, 1 Raja-Raja. Ini bicara tentang Nabi Elia, ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Kemudian dibiarkan lagi dia tidur. Saudara, apa yang kita boleh lihat di sini? Bagaimana Allah itu mengerti keberadaan saya dan saudara. Betapa terlalu beratnya pekerjaan Nabi tersebut, ya, sehingga dia ada dalam satu titik terendah, dia putus asa saudara, dia mau mati. Tetapi Tuhan dengan malaikatnya datang, dan apa yang dia lihat, dia melihat sekitarnya ada roti bakar, ada air, ada kendi berisi air, dia makan dan minum. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai sedetil itu Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Apalagi sebagian besar di sini hamba Tuhan, jemaat, kita sama-sama melayani dalam bidang masing-masing. Tuhan mengerti, Tuhan pelihara. Amin saudara. Haleluya. Makan minum saja, so di sebelah kepala. Nah, bagian yang kedua, saya cepat-cepat, Markus 6 ayat 37, tetapi jawabnya, ini perkataan Tuhan Yesus, karena saya bicara tentang 3 perkataan Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saya tidak akan bahas dalam, tetapi kita melompat, karena tadi sempat disinggung. Di dalam Markus 6, tetapi ayat yang ke-38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Perhatikan Bapak Ibu, sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Saya teringat Musa ketika Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Di dalam Keluaran 4 ayat 2. Musa bilang apa? Tongkat. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepertinya tidak berharga untuk sebuah mujizat yang besar. Kita sama-sama tahu, ya. Kalau kita bandingkan tentang tongkat, Musa
yang membelah laut, dan dengan 5 roti 2 ikan yang memberi makan 5.000 lebih orang. Itu adalah sebuah kemustahilan. Amin ya saudara. Tetapi apa? Kalau kita kembali berapa banyak roti yang ada padamu, Tuhan bilang, Tuhan tanya dan Tuhan tegaskan, coba periksa Bapak Ibu. Ya, mungkin kecil, mungkin sesuatu yang tidak dianggap. Engkau begitu adalah minoritas. Ya, saudaraku di dalam Tuhan. Keluaran 4 ayat 17 bilang begini, kepada Musa dia bilang, bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Apa artinya ini saudara? Apa yang ada pada kita itu dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Sekarang coba periksa. Firman Tuhan datang pada saya dan saudara, periksa apa yang ada di tangan kita. Jangan sepelekan segala sesuatu yang kita anggap itu ringan, kita anggap itu kecil, tidak berarti. Tetapi dengan itu, yakinlah Tuhan akan buat mujizat yang besar. Amin, saudara. Haleluya. Coba periksa. Mungkin engkau akan dapati ada kelebihan-kelebihan engkau yang melebihi orang lain. Mungkin engkau pikir, itu biasa. Tetapi ketika dibanding dengan orang lain, saudara, saya bilang sama Pak Gembala tadi, saya bilang sama Ibu Gembala yang ada dari Manado tadi, coba lihat dan syukuri ya. Di kota itu sakit itu gampang membawa di rumah sakit. Ini dokter aja setengah mati dinain. Saya tidak tahu digunakan sini. Coba lihat semua potensi-potensi, kelebihan-kelebihan kita. Cobalah periksa. Amin saudara. Haleluya. Sekarang coba periksa. Ternyata ada yang lebih. Amin saudara. Haleluya. Cobalah periksa. Ketika semuanya menjadi kenyang, ada yang lebih. Dan lebih itu, mari kita melihat Bapak Ibu, ternyata bukan hanya roti saja. 3 penulis Injil hanya bicara tentang roti 12 bakul penuh, tetapi Markus lebih spesifik. Tuhan ingatkan untuk mencatat ini. Markus 6 ayat 43, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada apa? Sisa-sisa ikan. Amin saudara. Haleluya. Kalau engkau berjeli lelah dengan roti, dan engkau pun berjeli lelah dengan ikan, pasti ada lebih dengan roti dan ikan itu. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Coba periksa. Jangan anggap ini hal sepele. Ternyata masih ada juga. Jadi ini bicara tentang lengkap, sempurna. Tidak ada sesuatu yang tidak diperhitungkan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak disediakan Tuhan. Amin saudara. Ada bayaran, ada upah. Periksa lagi. Yang kita anggap tidak mungkin, semua menjadi kesaksian bahwa semua dibuat Tuhan menjadi mujizat. Yang ada bukti, masih tersisa, masih orang ada lihat ini. Masih ada bekas, masih ada pengalaman-pengalaman yang menjadi kesaksian kita, yang bisa kita bersaksikan ke orang lain. Tuhan tolong saya waktu lalu, sampai saat ini Tuhan tolong saya juga. Amin. Masih lebih. Kalau bisa pakai masih tersisa ya Bapak Ibu. Ya pokoknya apapun itu masih ada sampai saat ini. Mujizat masih ada, penyertaan Tuhan masih ada, pemeliharaan Tuhan masih ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tanpa terkecuali masih terlihat, masih terasakan, masih dinikmati. Ingat, Tuhan bilang malam hari ini, periksa. Jangan sampai orang lupa. Ya, jangan sampai orang lupa bahwa sesuatu yang ada pada kita itu, kita ingat kemudian ada kesaksiannya. Amin. Haleluya.
cobalah periksa setelah sekian pemeliharaan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Kita masih makan. Dulu kita masih makan, sekarang kita masih makan. Kita masih bekerja, kita masih bisa mungkin cuma saya terkagum-kagum ya Bapak Ibu lihat kapten, para awak kapal ya. Mungkin mereka tidak berpendidikan seperti pendidikan tinggi, tapi lihai sekali mereka. Bapak Ibu boleh lihat ya tadi. Ya, itu semua berkat Tuhan. Amin saudara. Untuk memelihara kehidupan para nelayan, para nakoda kapal. Amin saudara. Sekian dari kita semua Tuhan pelihara, masih hidup, masih dalam pelayanan. Amin saudara. Masih kuat, masih bertahan, masih tersisa. Haleluya. Periksa saudara, periksa. Karena itu yang engkau periksa, itu yang ketika engkau bisa ingat akan diteguhkan saat ini. Oh ya, ternyata masih tersisa, ternyata masih kuat dalam pelayanan. Ternyata mujizat di masa lalu itu, mujizat itu masih tetap saya nikmati. Terakhir, saya ingin kita semua tutup mata dan kita merenungkan sambil ikuti saya. Setelah saya bilang, saudara-saudara, ikuti saya. Bapa, Engkau bilang, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kami bisa menyendiri, supaya kami bisa beristirahat seketika. Apabila kami belum makan saat ini, dan ternyata sampai saat ini kami masih kuat, kami masih ada tenaga, kami masih ada KKR malam ini, kami masih memuji Tuhan dengan sukacita, karena Engkau pelihara kami. Amin. Amin, puji Tuhan. Dia peliharaku, dia peliharaku. Saya undang musik dan singers.